Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini Yuyan berkata, saya bisa memuaskan suami saya dengan segalanya. Lalu kapan suamiku bisa memuaskanku? Kemudian Yuyan pun menekan dada Sioyan dengan wajah yang menjadi semakin menakutkan. Hubungan membutuhkan waktu untuk berkembang dan beberapa hal perlu dibiarkan berjalan sebagaimana mestinya, seperti halnya berlatih kultivasi, lalu hal itu akan terjadi secara alami, Sioyan kini berkata dengan serius. Mendengar hal itu, Yuyan sebenarnya tidak marah, namun kini dia menunjukkan senyuman yang berbeda, karena memang sepertinya dia sangat-sangat menyukai Sioyan. Apakah kau Tei? Klon seperti ini tidak ada di alam iblis Halloween, jadi apakah kamu ingin pergi sekarang? Kata Yuyan perlahan. Saat Sioyan mendengar ini, tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres. Ia mengingat adegan ini sepertinya pernah terjadi di suatu tempat sebelumnya, dan di dalam pikiran Sioyan, dia ingat seekor kelinci yang berada dalam kehampaan. Kelinci berbulu besar itu bergerak naik dan turun, lalu membentuk sebuah garis bergelombang. Sioyan berkata, mengapa sosok kelinci muncul? Bagaimana bagian ingatanku ini bisa begitu kabur? Dan sepertinya aku tidak mengingat apapun. Apakah aku melupakan sesuatu? Lalu ekspresi Sioyan pun tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, Yuyan lalu bertanya dengan tergesa-gesa, kenapa dengan keadaanmu? Saat ini, ketika berpikir dengan hati-hati, Sioyan hanya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Kemudian ia segera menggelengkan kepalanya dan mencoba untuk tidak mengingatnya lagi. Tapi kenangan di benaknya seperti air mendidih yang bergulir terus-menerus. Tiba-tiba Sioyan menjerit kesakitan, kemudian dia merobek lagi daging dan darah pada lengannya, lalu memperlihatkan tulang-tulangnya. Hensian Yuan, siapa kamu? Aku merasakan sakitnya sangat parah. Kemudian di dalam angin yang berhembus kencang, Sioyan akhirnya pingsan di aula semua orang suci. Tak berselang lama, Sioyan pun akhirnya berkata, saya tidak tahu sudah berapa lama. Sioyan akhirnya sadar secara perlahan, lalu melihat sekeliling, ternyata berada di sebuah ruangan yang dibalut warna pink. Sioyan sepertinya memikirkan sesuatu, dan ia tiba-tiba menyentuh tubuhnya. Pakainya masih ada di sana, lalu menurutmu aku ini siapa? Suara Yuyan terdengar pelan. Ketika Sioyan melihat sekeliling, ia yakin itu pasti kamar kerja Yu. Yan. Pada saat yang sama, Sioyan pun merasa merinding. Ia berkata, pakaianku masih ada, namun celananya hilang, dan di mana celana saya? Kemudian Sioyan duduk dan mengeluarkan celananya dari cincin penyimpanan lalu memakainya. Kemudian Yuyan Put sedang berdiri di dekat Sioyan saat ini, ia mengenakan tul. Dan tidak mengenakan apapun di bawahnya. Terlihat, titik garis dan permukaan menggambarkan keindahan yang sempurna. Apa yang kamu lakukan? Sioyan bertanya dengan sedikit cemberut. Yuyan berkata, apa yang ingin aku lakukan? Setelah kamu pingsan kamu tidak bisa berdiri? Jadi sekalipun aku ingin melakukannya, aku tidak bisa melakukannya. Yuyan yang mengenakan tul saat ini hanya dipisahkan oleh selapis benang, lalu menempelkannya pada Sioyan. Sentuhan seperti ini, bisa dikatakan tidak ada orang yang mampu menahannya. Sekarang suamiku sudah bangun. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Yuyan menghembuskan aroma wangi ke telinga Sioyan. Saat ini, suasana sekitar telah mencapai puncaknya, dan Yuyan jelas tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Kemudian Sioyan segera menutupi kepalanya, dan ia merasakan sakit kepala yang seperti membelah kepalanya. Lalu ia mendorong Yuyan menjauh, Sioyan pun kini terhuyung keluar, dan ini nampaknya tidak dibuat-buat oleh Sioyan. Dia sebenarnya hanya mengingat. Namun mengapa ia mengalami sakit kepala yang tidak biasa, dan ini kedua kalinya dia pingsan seperti ini? Yuyan berkata, memori apa itu? Sioyan pun menjawab, dunia sejati Xuan Yin, sesosok kelinci, dan aku lupa sesuatu yang penting. Kemudian dia bergegas keluar dari rumah gua Yuyan, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Yuyan menjelaskan, setelah kamu pingsan, kamu terus mengulangi sebuah nama,
Dan itu sama dengan yang terukir di tulang lenganmu. Yuyan lalu ikut keluar dan melihat kondisi Xiaoyan. Nampaknya dia tidak berpura-pura. Apa nama yang kusebut? Dan apakah ada nama di tulang tanganku? Xiaoyan pun dibuat tercengang. Jika Yuyan tidak melihat ekspresi serius Xiaoyan, Yuyan akan mengira Xiaoyan berpura-pura. Tapi sekarang tampaknya Yuyan bingung, dia sepertinya tidak tahu. Dan hanya bisa menilai secara yakin bahwa Xiaoyan tidak berpura-pura. Seperti yang kamu sebut, Ken Xianyuan, saya sedikit familiar dengan nama ini dan sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Apakah dia istrimu? Hanya Yuyan? Xiaoyan menjawab, Ken Xianyuan. Apakah dia istriku? Ternyata setelah Xiaoyan mendengar nama ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba terguncang. Namun nama ini jelas terasa familiar baginya, tetapi tidak ada sosok seperti itu dalam pikirannya. Perasaan familiar namun aneh ini membuat Xiaoyan hanya merasakan sakit kepala, sehingga dia menepuk kepalanya kembali. Kemudian Yuyan maju ke depan dan memberi kenyamanan kepada Xiaoyan. Karena itu adalah kenangan yang terlupakan, Jadu berhentilah memikirkannya. Xiaoyan pun kini menjadi lebih tenang saat ini. Kemudian Yuyan meletakkan telapak tangannya di rompi Xiaoyan dan kehangatan lembut menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, suasana hati Xiaoyan pun berangsur-angsur menjadi tenang sekarang. Yuyan berkata, "Ayo pergi, aku akan membawamu untuk menemukan tiruan raja jahat." Kemudian, mata Xiaoyan menjadi terlihat lebih lembut saat ini. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Sepertinya aku sudah melupakan semua yang terjadi." Melihat Xiaoyan yang telah pulih, mata Yuyan sedikit berubah. Ia berkata, "Chen Xianyuan, aku ingat. Dia sepertinya seorang wanita dari dunia lain. Dia tidak terlalu kuat, namun cukup banyak akal, dan aku pernah menjalin hubungan dengannya sebelumnya." Xiaoyan berkata, "Lalu pada akhirnya apa yang terjadi? Mengapa dia begitu berjuang untuk tampil di ingatanku? Tetapi sepertinya aku tidak dapat mengingatnya lagi. Ini menggunakan hukum mata dan memaksa dia untuk melupakan bagian ingatanmu, lalu dia mengukir nama pada tulangmu. Ia memastikan Anda tidak lupa dengannya, karena kamu benar-benar orang yang membuat orang lain tergila-gila." Xiaoyan berkata, "Saya tidak tahu apakah Ro dan saya bisa memiliki hubungan seperti itu dan mengapa dia tidak pernah melupakanku." Saat ini Yuyan tidak banyak bicara dan sebaliknya dia mengeluarkan kompas. Namun Xiaoyan berkata, "Tidak perlu kompas. Katakan saja padaku di mana itu." Kemudian setelah Yuyan menyebutkan masalah ini sebelumnya, suasana hati Xiaoyan tiba-tiba berubah, lalu membuat dia pingsan, dan kini sekarang sepertinya sudah kembali normal. "Lembah cacing visi," kata Yuyan. "Buka celah ke Vision Worm Valley," dan Xiaoyan langsung meminumnya. Mata Yuyan sedikit menyipit, ia melihat di depan mereka berdua, tak lama kemudian retakan benar-benar muncul. Kehendak makhluk abadi dan iblis sebenarnya sepenuhnya mematuhinya, tapi ia khawatir dialah satu-satunya yang bisa memperbaiki rintangan dunia. Pesawat ulang-alik semacam ini menggunakan kekuatan aturan yang kuat. Hanya kehendak dunia atau dewa abadi yang lebih kuat yang bisa melakukannya. Tapi pesawat ulang-alik semacam ini adalah ujian besar bagi tubuh dan jiwa, karena semakin jauh jaraknya, semakin besar tekanannya, lalu itu membuat Xiaoyan merasa pusing kembali. Dalam proses antar jemput, seolah-olah jiwa sedang dikeluarkan dari tubuh, namun untungnya, Xiaoyan bertahan untuk sementara waktu. Perasaan tadi hilang begitu saja, dan mereka berdua juga sampai di suatu tempat bernama Vision Worm Valley. Mereka telah sampai di tempat yang gelap, dan sepertinya berada di bintang atau benua tertentu. Kemudian Yuyan segera menunjuk ketika berjalan dengan Xiaoyan, sehingga menyapu menuju lembah serangga. Avatar Raja Jahat telah mengembangkan kecerdasan independen dan telah disegel di sini. Jika kau ingin melihatnya, satu-satunya cara adalah dengan membuka segel ini. Terlihat lingkungan sekitar seperti beberapa kehampaan yang disatukan. Itu tampak seperti cermin yang pecah berkeping-keping, dan ini sangat kuat jati dengan kekuatanmu saat ini. Jika Anda ingin mengontrolnya, mungkin ada beberapa kesulitan yang kau hadapi.